Jadi Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh Cisco System yang digunakan membantu kita membuat simulasi sebuah jaringan komputer. Cisco ini biasanya bisa digunakan untuk para mahasiswa atau pelajar dalam merancang sebuah jaringan atau topologi sebuah jaringan, alat-alat yang digunakan. Ini sangat membantu kita dalam menentukan alat-alat yang akan kita gunakan. Cisco sendiri ini ada beberapa bagian. Contoh ada Cisco Packet Tracer yang digunakan. Contoh bentuknya seperti ini atau lembar kerjanya seperti ini. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer 5 ya. Tapi ada juga yang satu lagi yaitu Cisco Packet Tracer versi 7 ya. Ini kita gunakan dikeluarkan oleh Network Academy ya, oleh Cisco. Ya, tampilan hanya mungkin tampilan saja yang diperbaiki ya. Cisco Packet Tracer. Cisco ini kita gunakan untuk merancang sebuah jaringan, membantu kita merancang sebuah jaringan. Oke, ada perbedaan sedikit antara Cisco lembar kerja Cisco Packet Tracer 5 ya. Ini kemudian ada Cisco Packet Tracer 7 ya. Ini perbedaannya terletak pada bagian komponen-komponen ya. Mungkin 7 lebih lengkap ya, kalau 5 seperti ini ya dia tidak seberapa lengkap ya. Mungkin dari sini ya, kemudian di sini 7 lebih lengkap ya pada bagian-bagian yang akan kita gunakan. Oke, baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan Cisco ya. Di sini banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita gunakan atau kita pakai untuk merancang sebuah jaringan. Contoh di sini ada di bawah ada jenis network device atau alat-alat jaringan. Di sebelahnya ada end device atau alat-alat yang digunakan untuk membentuk alat atau komputernya, laptopnya, servernya, printernya dan lain-lain. Kalau kita ya di sini ada PC, ada laptop, ada server, ada printer, ada telepon, ada VoIP dan lain-lain yang bisa kita gunakan. Di sebelahnya lagi ada PC ya, di sini kita lihat MCU dan lain-lain. Kemudian yang gambar kiri ini digunakan untuk menyambungkan atau kabelnya, kalau kita biasa ya kabel. Di sini ada kabel konsol, ada kabel jenis cross over strike ya. Di sini ada cross over, kemudian ada jenis kabel fiber, ada jenis kabel backbone, koaksial, serial, dan LTE, oktal dan tentunya USB. Jadi ada beberapa kabel atau jaringan yang kita gunakan. Nah, di sebelahnya lagi ini adalah switch ya, bisa kita gunakan ya. Kemudian ada sebelahnya lagi adalah atau network jaringannya. Kita gunakan di bagian network ini. Di sini ada juga switch, ada jenis-jenis switch yang kita bisa pakai. Di sini kita arahkan, ada switch yang 2 pada port, ada yang switch PT dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan. Nah, sebelahnya lagi ini ada hub ya, ada repeater, ada koaksial router dan lain-lain. Kemudian ada wireless device ya, ini ada wirelessnya, ini ada access point, kemudian ada point yang lain ya. Kemudian ada wireless router ya, di sini ada DCL, ada tower cell, kemudian ada center of the server ya. Sebelahnya ada security atau keamanan ya, DCL, ada code di sini ya, code PT dan seterusnya. Jadi banyak sekali alat-alat yang kita gunakan. Ini ada di sini ada rumah, alat-alat rumah yang lain. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada bisa kita gunakan. Kemudian di sini misalkan kita rancangan gedung ya, ada di sini ya. Kemudian ada rancangan lain, direktor, monitor, fire dan seterusnya. Kemudian di sini ada file ya, dan
banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan. Sini ada untuk lokan puasa kita itu ya. Kemudian di sini ada tray ya. Nah, jadi banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan. Contoh misalkan kita ingin menyambungkan sebuah jaringan, apa yang perlu yang dahulu yang kita perlukan. Ya, contoh misalnya kita memerlukan sebuah PC, kita tampilkan dari sini, kita ambil PC-nya, kita drag saja. Nah, sini ya nanti ada bacaan di PC di atas sini. Kalau kita klik kelihatan CPU-nya ya, atau casing-nya di sini, ada on-off-nya di sini, kemudian ada modul ya, sini ada alat-alat yang bisa kita gunakan ya. Sini misalkan kita mau ganti misalkan wireless dan seterusnya ya, kita bisa gunakan headset, earphone, mikrofon dan lain-lain. Oke, nanti kita bisa gunakan contoh di sini. Kemudian ada konfigurasi apa yang akan kita gunakan ya, interface-nya global secara settingnya ya, misalnya gateway-nya apa, DHCP atau statik ya di sini. Kemudian interface ini berhubungan dengan alatnya, pas Ethernet-nya ya. Pas Ethernet ini biasanya hubungan dengan pengaturan IP address ya. Kemudian kita bisa melihat seolah-olah tampilan di desktopnya. Ada beberapa desktop atau pengaturan. Kita bisa mengatur IP konfigurasi, dial-up, kemudian ada terminal ya, atau run di command prompt ya. Ini ada wireless dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Kemudian keyboard, ini adalah berita-berita yang akan kita ketikkan customnya di sini. Misalkan kita ingin menambah sesuatu ya. Oke, itu ya contoh kalau kita keterangan di dalam sebuah PC. Ini bisa kita tampilkan login, kita cukup kita besarkan. Nah, misalkan kita tampilkan, mau kita besarkan di sini, mau kita ganti port nya di sini kita ganti bisa. Jadi kalau mau menggantikannya ini harus dimatikan dulu powernya, seperti kita matikan power. Nah, ini kalau sudah mati kita ambil ke sini, misalkan ini kita letakkan di sini ya. Kemudian kita ganti dengan misalkan dengan wireless, kita arahkan sini, kita ambil, kita letakkan di sini. Nah, wireless ya kan, ganti jadi wireless device wireless, kemudian baru kita buka kembali. Nah, seperti itu ya, seperti cara menggunakan kemudian USB dan lain-lain. Mau kita ganti audio dan seterusnya bisa kita di sini ya. Ingat, tapi kalau sebelum mengganti alat atau apa, kita matikan dulu powernya. Sama seperti menggunakan komputer hidup ya. Ini simulasinya menurut saya sangat baik kita menggunakan sistem ini ya. Misalkan jadi seolah-olah kita kerja dengan alat yang sebenarnya ya. Oke, kalau sudah kita ke sini kita tutup misalkan. Nah, ini alatnya misalkan kita ingin menambahkan laptop, nah kita bisa tambahkan laptop di sini. Yang di sini laptop ya. Kita klik di sini. Nah, ini laptopnya bisa terlihat. Nah, di sini kita cobain ini alat-alatnya. Nah, seperti ini. Tapi bukan tampilan laptop yang secara dibuka ya, tetapi hanya dari samping. Jadi mengganti-ganti alat di sini, ini powernya ya, sama tampilan sama seperti hampir tampilan di laptop ya. Nah, konfigurasinya, IP-nya dan seterusnya hampir sama dengan di PC tadi ya. Di sini. Oh ya, di sebelah kanan ini ada penunjuk ya. Untuk seleksi atau kita mau ya. Kemudian di sini untuk menulis ya, ini ada untuk menulis apa yang mau kita tampilkan atau yang kita tulis. Ini untuk menghapus, misalkan kita ingin menulis misalkan di sini buat rancangan, misalkan rancangan jaringan sekolah misalkan seperti itu. Jadi kita bisa tulis di sini ya. Nah, ini kita bisa letakkan di sini. Atau kita ingin menghapus misalkan kelebihan, kita mau kita menghapus, kita pilih yang tanda silang, kita klik, kemudian kita yes, kita klik di sini. Nah, menghapus juga ya. Nah, kalau misalkan salah, kita bisa view dong. Nah, bisa kita gunakan ya. Kalau kita ingin menampilkan besar ini seperti apa dengan portnya dan lainnya, kita bisa tampilkan ya. IP-nya
ya. Ini ya untuk menampilkan lebih besar, masukin cuma ini original ya. Kemudian kita ingin membuat kotak di sini, bisa ada membuat sebuah, misalkan angin kita masukkan dalam sebuah kotak atau ruangan bisa, atau kita ingin buat ini dalam sebuah lingkaran seperti itu ya. Ini bisa kita gunakan, atau membuat hanya sebuah garis biasa seperti itu ya. Bisa kita gunakan ya. Ini alat-alatnya, lembar kerjanya. Nah, sini seperti biasa ada new, ada open, ada save, ada print, kemudian ada arsip, activity ya, undo, redo dan seterusnya ya. Ini kita bisa menggunakan alat-alatnya. Oke ya. Kita hapus misalkan di sini ya, hapus. Oke, kita tambahkan. Ini misalkan kita ingin menambahkan menggunakan sebuah switch ya, misalkan. Ini sebuah router ya, switch, kita mau tambahkan switch di sini ya. Kita ingin menambahkan sebuah handphone mungkin di sini bisa, atau HP di sini ada smartphone kita bisa ya. Oke, ini tadi alat-alat atau bisa kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk sebuah membangun atau simulasi sebuah jaringan ya. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat